Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Ketemu lagi dengan saya di akuntansi manajemen. Baik, pada video kali ini kita akan bahas masalah BSC atau balance scorecard. Apa itu? Nah, kita lihat dulu konsep dari balance scorecard. Jadi kalau kita lihat balance scorecard itu munculnya di mana ya? Di dalam perusahaan itu ada namanya manajemen strategik dengan manajemen operasional. Manajemen operasional itu kaitannya dengan bagaimana mengelola keuangan, mengelola sumber daya manusia atau personal, kemudian mengelola produk perusahaan sehingga semuanya berjalan dengan bagus, dengan baik dalam keseharian mereka. Nah, sedangkan ada di sisi lain yang menopang di atasnya adalah manajemen strategik. Jadi untuk menuju visi misi ada namanya pengelolaan strategi manajemen. Ini biasanya tercover di beberapa visi perusahaan ya dalam jangka waktu yang sudah dipastikan nanti ketemu berapa tahun misalkan ya. Nah, ini semuanya membutuhkan namanya perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, kemudian butuh monitoring gitu kan, butuh pengendalian, butuh evaluasi, dan itu sifatnya berkelanjutan, berkala berkelanjutan. Nah, semua manajemen operasional strategik ini harus bisa dinilai ya, tapi nilainya tidak hanya dari segi keuangan, tapi juga dari segi internal bisnis, dari segi yang lainnya. Nah, penilaian kinerja ini dirumuskan dalam bentuk namanya balance scorecard. Jadi keseimbangan penilaian kinerja. Oke. Nah, dalam BSC ya, balance scorecard dan manajemen strategi ini kalau kita lihat dalam perusahaan ya, itu ada beberapa komponen. What we want to be. Sebenarnya apa yang kita inginkan dalam perusahaan itu. Nah, keinginan itu tercipta dalam visi dan misi perusahaan. Visinya apa? Oh, untuk menciptakan perusahaan yang kuat, kemudian terkenal di nasional, multinasional, internasional gitu kan misalkan. Dalam kurun waktu tahun sekian gitu. Misinya apa? Berarti langkah-langkahnya apa? Nah, misi ini untuk menciptakan visi. Kemudian yang kedua, what we have to do. Sebenarnya apa yang akan kita lakukan ya. Nah, langkahnya apa kan gitu. Nah, ini terjabar dalam kebijakan, kemudian program ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, where are we know. Sebenarnya sekarang itu posisi kita ada di mana? Untuk mencapai visi itu posisi kita saat ini ada di mana? Nah, sehingga ada analisis lingkungan strategik. Jadi posisi memperlihatkan, kemudian mengetahui posisi kita untuk mencapai itu butuh berapa step lagi. Nah, selanjutnya yang keempat, where shall we go? Bagaimana untuk menuju ke sana kan gitu. Nah, ini ada tujuan dan sasaran. Kita punya tujuan untuk melaksanakan program itu. Tujuannya adalah ini, sasarannya ini, gitu ya. Nah, how do we get there? Apa saja langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan itu? Nah, ini terjabar di rencana strategi jangka panjang, rencana jangka menengah, gitu kan. Ada juga di penganggaran. Do we success? Nah, apakah kita sudah sukses kalau semua sudah kita dilakukan? Apakah kita sudah sukses? Nah, kita ukur dengan namanya pengukuran kinerja atau evaluasi, gitu ya. Jadi balance scorecard ini termasuk di dalam manajemen strategi. Oke. Jadi kalau kita lihat secara fairnya, balance itu adalah berimbang. Score itu nilai, kartu nilai ya. Keseimbangan antara 4 perspektif, 4 kartu, yaitu dari perspektif keuangan, kemudian dari perspektif pelanggan, dari perspektif
proses bisnis internal, juga dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi penilaian kinerja perusahaan tidak hanya keuangan, tapi juga dilihat dari 3 sisi lainnya. Nah, ini BSC ini sebagai alat manajemen suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, kemudian memfokuskan dan mengelola strategi perusahaan. Manfaat dari BSC ini ya dalam mengukur kinerja ini adalah untuk mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan. Tujuan dari efektivitas dan efisiensi adalah menggunakan waktu dan biaya seminimal mungkin untuk mencapai tujuan, kemudian melakukan tindakan yang efektif, tepat sasaran dan tepat tujuan. Ya. Selanjutnya membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi atau pemberhentian atau juga mutasi karyawan atau pengelolaan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Selanjutnya mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan. Kalau butuh penyesuaian skill perusahaan atau karyawan perusahaan, berarti butuh namanya peningkatan skill ya, dengan melakukan diklat, pelatihan, seminar ya. Kemudian menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka. Nah, yang terakhir adalah menjadi dasar bagi pemberi reward ataupun punishment. Jadi BSC ya, balance scorecard ini mampu menilai dari segi mana perusahaan itu mencapai keberhasilan. Nah, kemudian apakah layak mendapatkan reward atau sebaliknya mendapatkan peringatan. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perspektif finansial atau keuangan. Ini menjadi perhatian dalam BSC, perspektif keuangan ini, karena ukuran keuangan merupakan konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan kebijakan. Hampir menjadi tumpuan utama setiap perusahaan itu melihat laporan keuangan itu menjadi tolak ukur bahwa perusahaan itu berhasil mencapai keberhasilan atau tidak, mencapai target atau tidak. Nah, salah satunya adalah dari laporan keuangan atau kinerja keuangan. Nah, ini sasaran perspektif keuangan itu dibedakan menjadi tahap siklus bisnis, growth, tumbuh berkembang, atau bertahan, sustain, atau panen, harvest. Ini berarti berhasil. Ya, jadi meningkat, ada peningkatan. Kemudian yang kedua adalah perspektif pelanggan, customer. Ada 2 kelompok di perspektif pelanggan ya, ada kelompok inti dan penunjang. Kelompok inti ini dari pangsa pasar, tingkat perolehan para pelanggan baru, kemudian kemampuan mempertahankan para pelanggan lama, kemudian bagaimana tingkat kepuasan pelanggan dan tingkat profitabilitas pelanggannya. Ini khusus di target pasar ya, jadi pemasaran produknya seperti apa, siapa saja yang bersinggungan di sana, ini masuk di kelompok inti. Kemudian yang kelompok penunjang itu tentang atribut produk, tentang fungsinya, tentang harganya, tentang mutunya, bagaimana. Nah, kemudian hubungan dengan pelanggan, bagaimana hubungannya dengan pelanggan. Tidak hanya sebatas kita dapat pelanggan baru, tapi juga harus mempertahankan pelanggan lama, kemudian menciptakan kepuasan atau value terhadap pelanggan. Nah, ini nanti citra dan reputasi perusahaan juga bisa meningkat. Jadi 2 inti ini harus dinilai, atau perspektif pelanggan ini juga menjadi perhatian perusahaan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Kalau tadi dari keuangan, dari pelanggan, ini dari internal perusahaannya. Jadi proses bisnis internal ini mempunyai nilai yang diinginkan konsumen dan dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham. Ya, meliputi adanya inovasi, proses operasi, proses penyampaian produk atau jasa pelanggan.
Jadi perusahaan tidak hanya sebatas bisa menciptakan produk, memenuhi kebutuhan pasar, juga harusnya secara internal mereka juga bisa berkembang sampai hanya menciptakan kepuasan terhadap para stakeholder, ya, para pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth. Ini mengembangkan pengukuran dan tujuan untuk mendorong organisasi agar berjalan dan tumbuh dengan tujuan menyediakan infrastruktur untuk mendukung pencapaian ketiga perspektif lainnya. Tentang kepuasan karyawan, ya. Bagaimana karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan, diakui, dihargai, kemudian akses untuk memperoleh informasi juga bagus, ya. Dorongan untuk melakukan kreativitas inisiatif juga ada. Kemudian kemampuan sistem informasi. Ini informasi yang dibutuhkan semakin mudah didapat, semakin cepat, kemudian tidak memerlukan hal yang rumit, cepat, tidak lama gitu kan. Nah, semakin bagus, sehingga kemampuan sistem informasi ini juga menjadi penilaian bagaimana perspektif pembelajaran dan pertumbuhan di dalam perusahaan dinilai. Nah, ada 4 perspektif itu, ya. Nah, setiap perspektif itu mempunyai komponen penting. Yang pertama tentang tujuan, indikatornya seperti apa, targetnya bagaimana, kemudian langkah atau upayanya seperti apa. Jadi untuk mencapai keempat komponen atau 4 perspektif tadi, ada tujuannya, ada ukurannya, ada targetnya, ada langkah yang harus dicapainya. Nah, ini menjadi 4 komponen penting. Jadi keempat komponen ini diterjemahkan dan diarahkan dalam visi dan misi. Ya. Selanjutnya, scorecard dalam BSC ini harus dapat menjawab 4 pertanyaan atau 4 permasalahan. Yang pertama, apakah balance scorecard organisasi secara berkelanjutan melakukan perbaikan teknologi, karyawan, serta menciptakan nilai? Berarti dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan inovasi. Kemudian apakah yang dilakukan organisasi itu menghasilkan produk yang lebih baik? Ada value added-nya. Ini dari perspektif proses bisnis internal. Kemudian bagaimana pelanggan memandang hasil produk perusahaan itu sesuai dengan yang diinginkannya. Jadi dari perspektif pelanggan. Kemudian bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi pemilik usaha. Apakah itu negara, apakah itu investor, masyarakat, gitu kan. Sehingga secara finansial juga kuat. Ya. Jadi 4 perspektif ini harus terjawab. 4 masalah ini harus terjawab. Itulah balance scorecard. Seperti itu, lebih lanjut kita bahas di kelas. Terima kasih. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.